Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, semester 2, Prodi Manajemen, NIM 1120 10885. Di sini saya akan menjelaskan dua grafik, yaitu grafik pertama menjelaskan tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 pada tahun 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan dengan kuartal 1 pada tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,7%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki PDB atas dasar harga konstan sebesar 2.625,2 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 3.783,9 triliun. Kepala BPS Suharyanto menuturkan, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi pada Indonesia saja, melainkan di berbagai negara lainnya. Pasalnya, dalam situasi pandemi COVID-19, setiap negara yang terdampak akan memiliki efek yang dalam. Dan ia menambahkan, PDB menurut lapangan usaha dan komponen paling tertinggi pertumbuhan secara tahunan ialah jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,7%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,39%, serta informasi dan komunikasi 9,81%. Sedangkan berdasarkan strukturnya, menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri. Lapangan tersumbangnya pada PDB sebesar 19,98%, diikuti sektor perdagangan 13,20% dan pertanian 12,84%. Dari pertumbuhan yang ada, seluruh sektor pada triwulan 1 2020 ini masih tumbuh, tapi mayoritas tumbuh melambat, kata Suharyanto. Industri pengolahan misalnya pada triwulan 1 2020 tumbuh 2,6%, lebih lambat dari 2019 di periode yang sama sebesar 3,8%. Pelambatan itu sebetulnya terindikasi dari beberapa indikator seperti impor yang kontraksi dan ekspor yang tumbuh melambat. Bila dilihat secara utuh, lanjut Suharyanto, sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha yakni informasi komunikasi 0,53%, jasa keuangan dan asuransi dan industri pengolahan yang tumbuh sama sebesar 0,44%. Sedangkan dari komponen pengeluaran terhadap PDB semuanya mengalami kontraksi bila dibandingkan triwulan 4 2019. Konsumsi rumah tangga minus 1,97%. Konsumsi lembaga non-profit rumah tangga LNPRT minus 2,10%. Konsumsi pemerintah minus 44,2%. Pembentukan modal tetap bruto PMTB minus 7,89%. Ekspor minus 6,37% dan impor minus 11,8%. Pemucakan pada triwulan 4 dan triwulan 1 belum terlalu bergulir. Konsumsi rumah tangga juga kontraksi, demikian juga dengan komponen lainnya. Struktur PDB dari sisi pengeluaran diakui tidak berubah. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi sebesar 58,14%, PMTB 31,91% dan ekspor 17,43%. Menjaga daya beli konsumsi rumah tangga menjadi hal yang penting, karena itu pemerintah berusaha keras mengendalikan inflasi. Itu terlihat kemarin secara umum. Inflasi terkendali karena dari jauh hari pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 dari sisi pengeluaran masih dipotong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 1,56% dan PMTB 0,56%. Lebih lanjut,
Suharyanto memaparkan berdasarkan wilayah Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi pada pertumbuhan PDB ADHB triwulan 1 sebesar 59,14%, diikuti Sumatera 21,40%, Kalimantan 8,12%, Sulawesi 6,19%, Bali dan Nusa Tenggara 2,95%, serta Maluku dan Papua 2,20%. Dan adapun di sini grafik kedua terkait ekspor Indonesia menurut sektor pada bulan Januari, Mei 2019 dan 2020 menjelaskan selama periode Januari sampai Mei 2020 nilai ekspor Indonesia mencapai US dollar 64,46 miliar atau turun 5,96% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54%, sedangkan ekspor non migas mencapai US dollar 60,97 miliar atau menurun 3,50%. Ekspor non migas ini menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai Mei 2020. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga 34,93%. Industri pengolahan turun 0,8%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun 21,2%. Kecuali pertanian, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Untuk ekspor pertanian selama Januari sampai Mei 2020, pertumbuhan cukup menggembirakan sebesar 5,63% yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor buah-buahan tahunan. Data ekspor Mei meski menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif, sayangnya kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih kecil, yakni sebesar 2,22%. Kontribusi terbesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%, tambang 1. Kontribusi terbesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%, tambang 13,11%, dan migas 5,42%. Jika dilihat per negara, angsa ekspor non migas periode Januari sampai Mei 2020 tidak banyak berubah, di mana ekspor utama Indonesia masih tertuju ke Tiongkok dengan angsa ekspor sebesar 17,04%. Disusul Amerika Serikat sebesar 11,84% dan Jepang 8,69%. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.